warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cerdas Indonesia? Senang sekali saya Yeti Soliha dapat menjumpai Anda melalui channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini dapat terus memberikan manfaat kepada semuanya. Terima kasih dan selamat menyaksikan videonya. Adapun materi pembelajaran dalam video kali ini adalah materi bab 4 tentang mengulas karya fiksi dengan tujuan pembelajaran peserta didik menemukan informasi dan unsur karya fiksi. Sebelumnya, marilah kita memahami sedikit perbedaan karya sastra fiksi dan non-fiksi. Karya sastra dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jenis karya sastra fiksi dan non-fiksi. Karya sastra fiksi merupakan hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran seseorang. Sedangkan karya sastra non-fiksi adalah karya sastra yang berisi pengetahuan atau kisah nyata. Nah, contoh karya fiksi itu adalah roman, novel, cerpen, puisi, dan lain-lain. Sedangkan contoh karya sastra non-fiksi diantaranya esai, biografi, ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Salah satu contoh karya fiksi dalam bentuk cerpen ada di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 8 karya Maya Lestari Puspitri halaman 107 sampai 109 tahun 2021. Silahkan kalian buka halaman tersebut dan simak, baca dengan teliti ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal pembelajaran video ini, yang akan kita capai tujuan pembelajarannya adalah menemukan informasi pada teks dan menemukan unsur karya fiksi. Baik, mari kita bersama-sama berdiskusi untuk menemukan informasi pada teks. Nah, cerpen yang berjudul Kotak Sulap Pamantom ini ada beberapa pertanyaan yang menjadikan panduan untuk kita. Yang pertama adalah siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Yang kedua, apa yang terjadi pada tokoh cerita tersebut? Yang ketiga, menurut kalian sudah benarkah tindakan yang dilakukan oleh Randu? Yang berikutnya adalah mengapa Randu sampai melakukan tindakan demikian? Silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dan nanti kita temukan jawabannya bersama-sama ya. Baik, apakah kalian sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas tadi? Sudah? Luar biasa. Mari kita samakan persepsi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas tadi ya. Yang pertama, jawabannya adalah tokoh utamanya Randu. Jawaban nomor 2, Randu masuk diam-diam ke dalam ruangan Pamantom dan pertunjukan sulapnya yang ternyata tidak ajaib, sehingga Randu membongkar trik sulapnya di depan penonton. Yang ketiga, seharusnya Randu tidak melakukan itu karena sulap hanyalah sebuah permainan. Atas tindakan Randu itu, Pamantom diberhentikan dari perpustakaan daerah dan menjadi pesulap jalanan. Jawaban dari pertanyaan nomor 4 adalah Randu kecewa pada pertunjukan sulap Pamantom karena merasa telah dibohongi dan ditipu oleh Pamantom. Baik, baru saja kita sudah menemukan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menemukan informasi dari teks cerpen. Nah, sekarang mari kita sama-sama menemukan unsur karya fiksi dari cerpen Kotak Sulap Pamantom. Perlu kalian ketahui setidaknya ada 4 unsur karya fiksi yang harus terdapat pada teks cerpen. Yang pertama adalah tokoh cerita. Yang kedua, latar cerita. Yang ketiga, tema cerita. Yang keempat, alur atau jalan cerita. Sebelum menemukan unsur karya fiksi dari teks cerpen Kotak Sulap Pamantom, kalian harus tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan tokoh cerita? Tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh dibagi menjadi 2, ada tokoh utama, ada juga tokoh pendukung. Ciri-ciri tokoh utama adalah tokoh yang banyak muncul di sepanjang cerita. Yang kedua, unsur karya fiksi itu adalah latar cerita.
Latar cerita adalah tempat dan waktu terjadinya sebuah cerita yang mendukung sebuah cerita agar menjadi menarik. Latar tempat seperti rumah, di perpustakaan, pasar, dan sebagainya. Sedangkan latar waktu seperti dini hari, pagi, siang, sore, atau yang menunjukkan waktu lainnya. Unsur karya fiksi berikutnya adalah tema cerita. Apa sih yang dimaksud dengan tema cerita? Tema cerita adalah unsur pokok dalam cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok atau dasar cerita sebagai dasar pengarang dalam membuat sebuah tulisan. Yang keempat yaitu alur atau jalan cerita. Alur atau plot ini berisi rangkaian kejadian yang dihadapi tokoh cerita dari awal sampai akhir. Jenis-jenis alur itu antara lain ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran atau maju mundur. Supaya kalian lebih memahami tentang alur, mari kita simak bersama tentang jenis-jenis alur dan pengertiannya. Jenis alur yang pertama adalah alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran. Apa sih alur maju itu? Alur maju itu alur yang diawali cerita kejadian masa kini dengan konflik datar, konflik makin menanjak, dan diakhiri dengan klimaks serta penyelesaian jalan cerita. Kalau alur mundur, alur yang dibuka dengan penceritaan kejadian masa lampau di awal cerita dan diselesaikan dengan konflik pada masa lain. Kemudian alur campuran adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Bagaimana kalian paham kan jenis-jenis alur dan pengertiannya? Baik, untuk mencapai tujuan pembelajaran berikutnya yaitu menemukan unsur karya fiksi, mari kita bersama-sama menganalisis contoh teks cerpen Otak Sulap Pamantom ini berdasarkan unsur karya fiksinya. Yang pertama yang akan kita analisis adalah tokoh ceritanya. Tokoh ceritanya adalah Randu. Kemudian latar ceritanya, tempat kejadiannya di perpustakaan daerah. Yang ketiga, tema ceritanya adalah kekecewaan Randu terhadap Pamantom. Yang keempat, alur cerita. Nah, alur ceritanya ini seperti ini ya. Randu menonton sebuah pertunjukan Pamantom. Ia merasa penasaran dengan pertunjukan tersebut. Suatu hari ia membongkar rahasia sulap Pamantom di depan anak-anak. Ini membuat semua atraksi sulapnya tidak lagi mengejutkan. Lama-lama tidak ada lagi yang menonton pertunjukan hingga akhirnya diberhentikan di pekerjaannya. Randu kemudian melihat Pamantom bermain sulap di jalanan. Keadaan Pamantom terlihat menyedihkan. Randu merasa menyesal dengan tindakannya. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah amanat cerita ya. Jadi amanat itu adalah pesan yang disampaikan pada sebuah cerita. Amanatnya adalah janganlah mempermalukan orang lain, ya. Baik, bagaimana? Sudah paham? Terima kasih, kalian memang luar biasa. Baik, demikian tadi video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat dan banyak memberikan referensi untuk generasi-generasi cerdas Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.